Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pekulang Stambuk 2018 yang beranggotakan saya Angga Maulana Putra, ada Alvin Adam Nasution, Muhammad Iqbal Maulana, Dafa Abigail, dan Muhammad Reza Palepi. Jadi kami dari kelompok Pekulang ini ingin menunaikan tugas 3 tentang recycle view. Jadi langsung saja kita ke program yang sudah kami buat. Untuk yang saya jelaskan ini mengenai tugasnya dan tampilannya sedikit karena bakal dibagi-bagi lagi. Oke, jadi tugas 3 recycle view ini kami membuat sebuah list data. Jadi recycle view ini yang mana kalau di HP itu seperti menu tampilan awal yang bisa digeser-geser itu. Jadi di sini ada list data. Nah, kemudian di recycle view ini dapat menampung beberapa user layout. Oke, selanjutnya bakal jelaskan oleh Alvin. Baik, terima kasih Angga. Kemudian saya akan menjelaskan tentang user layout dari aplikasi ini. Mungkin boleh ke kodenya sebentar. Oke, baik. Jadi user layout ini adalah suatu perantaraan yang mana nanti dia akan menampilkan list yang dari codingan, dari code, dari source code Kotlin-nya itu ke recycler view yang ada nanti di activity main. Jadi linear layout ini itu kami menggunakan linear layout ya. Jadi di sini ada linear layout yang dia tingginya height-nya itu wrap content. Kemudian di situ ada center vertikalnya sama dengan true. Orientation-nya vertikal. Nah, di dalam linear layout ini terdapat text view ya, ada 2 buah text view di situ, yang mana keduanya width dan height-nya itu width-nya itu match parent dan height-nya itu wrap content. Oke, baik. Jadi yang di text view pertama itu ada margin bottom-nya itu 8 dp ya. Ukuran teksnya 16 sp dan text style-nya bold, tebal. Nah, kemudian itu adalah username-nya untuk username. Kemudian untuk text view kedua itu ada ellipse size n dan max line-nya 2. Ini untuk full name. Nah, kemudian ada space untuk memberi jarak ya. Dan ada image view untuk menampilkan gambarnya ya. Nanti di activity main itu ada gambarnya ya. Dia tinggi dan lebarnya 55 dp, kemudian margin n dan margin right-nya 16 dp. Mungkin bisa lihat desainnya sedikit untuk user layout-nya. Oke, makasih Bal. Jadi, nah ini dia tadi ya implementasinya. Itu tadi ada 2 buah text view, usernames dan full name. Nah, kemudian di kanan itu ada image view-nya untuk ditampilkan. Nah, di sini kan ada 1. Nanti dia ketika mengikuti source code, dia nanti akan mengikuti jumlah yang ada pada source code. Jadi nanti dia akan berulang seperti di yang tadi sudah ditunjukkan di awal ketika Angga menjelaskan. Oke, baik, saya rasa sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Angga. Terima kasih. Terima kasih Alvin sudah menjelaskan kelanjutan tampilannya. Kemudian selanjutnya bakal dijelaskan oleh Muhammad Iqbal Maulana. Pada Muhammad Iqbal Maulana silahkan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang layout dari activity main ini. Nah, di activity main ini fungsinya kenapa menggunakan recycler view, karena di activity main ini di recycler view ini, si recycler view ini dia bisa menampung beberapa layout di dalam si recycler view-nya ini. Nah, jadi misalnya ada beberapa pilihan tampilan, kita tinggal mendeklarasikan si layout yang mana yang akan dipilih. Nah, contohnya di tools ini, list itemnya, maka layoutnya ini kita bisa milih sini. Nah, kita milih user layout. Makanya di sini, di desain ini, maka tampil si layout dari user layout. Nah, oke. Lanjut di main activity-nya. Nah, pertama di kelas main activity ini ada variabel rv users,
itu dia untuk recycler view-nya. Lalu ada var list untuk array list dari user. Nah, lanjut ke di content view-nya. Nah, di sini ada RV users. Di sini untuk mendeklarasikan si RV users-nya. Nah, lalu sini ada fixed size-nya. Lalu di sini list.addAll ini berguna untuk menampilkan isi data yang berada di list data. Nah, nanti itu berada di mana akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, lalu di sini dipanggil fungsi bernama show recycler list. Nah, kita lihat di sini fungsi show recycler list-nya. Nah, di sini dia berupa private. Nah, di sini bisa dapat dilihat di sini ada rvusers.layout manager. Nah, di sini dia berupa linear layout manager. Nah, makanya di sini nanti di sini kita bisa mengubah isi tampilannya tadi itu bisa berubah-ubah. Tinggal sesuaikan sama isi layoutnya. Lalu di sini ada file list user adapter untuk mendeklarasikan si list user adapternya. Si user adapternya yang berupa list. Nah, lalu ada RV user adapternya yang berupa list user adapter. Nah, di sini kan ada list user adapter. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Oke, terima kasih kepada Iqbal yang sudah menjelaskan bagian utama dari codingan ini ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari main activity yaitu user list adapter yang digunakan tentu saja sebagai adapter dari user listnya. Nah, di sini kita mengimport beberapa library. Di situ ada layout inflator, kemudian ada view group, tentu saja kita menggunakan image view untuk gambar dan text view untuk teksnya. Lalu recycler view untuk penampungan data-data yang ada. Kemudian di sini ada glide yang ini sebenarnya digunakan untuk scroll, namun kami tidak menambahkannya. Namun tidak apa-apa, kami mengimport karena codingannya memerlukan library ini. Kemudian kelas user list adapter di situ ada beberapa parameter yang digunakan, yaitu private file user list yang bertipe array list dari kelas user. Kemudian recycler view .adapter dia akan mengambil dari user list adapter list view holder. Nah, jadi nanti ada list view holder di bawah, nanti kita akan melihatnya. Oke, lanjut ke line 29. Di sini ada override function on create view holder. Nah, jadi dia akan meng-create view holder yang ada dengan parameter parent itu view group dan view type itu integer. Kemudian function ini merupakan list view holder yang isi functionnya adalah view, file view itu adalah view yang nilainya adalah layout inflator from parent context. Nah, jadi dia akan mengambil konteks dari parent, kemudian dimasukkan ke dalam view layout inflator. Nah, dari mana dia nge-inflate-nya? Dia akan menginflate dari r.layout.userLayout. Nah, jadi dia bakal ngambil dari user layout, kemudian dia akan dikirimkan ke layout inflator. Kemudian dia akan mereturn nilai nilai view-nya ya. Oke. Kita lanjut ke function selanjutnya itu get item count. Ini digunakan untuk mengambil size-nya. Karena maka dari itu kita akan mereturn size dari user list. Kita lanjut ke fungsi selanjutnya yaitu onBind view holder yang berarti dia akan mengikat view holdernya. Sebagai pengikatnya di mana parameternya itu ada holder bertipe list view holder dan position itu integer. Jadi positionnya ini nanti akan digunakan misalnya position 1, 2, 3 yang berarti itu sebagai nilai parameternya. Isinya sendiri itu ada user, yaitu user list position. Kemudian di sini ada glide.width. Jadi dia akan glide dengan method width. Dan dia akan mengambil holder item view.context. Lalu dia juga akan meload user photo. Jadi dia akan mengambil foto dari si user ini. Nah, tadi kita sudah deklarasi user pada line 39. Kemudian dia juga melakukan metode apply yaitu apply request option
dengan null parameter, kemudian dia akan mengoverride dengan width-nya itu 55 dan height-nya itu juga 55. Nah, kemudian dia juga melakukan method into. Nah, jadi image photo ini dia akan mengambil nilai dari image photo, holder.imagePhoto. Jadi dia akan meload foto untuk dimasukkan ke dalam image photo. Jadi itu sebagai frame-nya, istilahnya foto dimasukkan ke dalam frame seperti itu. Lalu di sini ada line 44 yaitu holder text view name text TV name itu text view name, yaitu dia akan mengambil nilai user.name. Kemudian untuk teks kedua atau detailsnya dia akan mengambil user.detail. Kemudian selesai function onBind view holder, kita masuk di sini ada inner class. Nah, inner class list view holder yang sudah di-mention di atas tadi, di sini berisi beberapa variabel yaitu text view name, text view detail, dan image photo. Yang nilainya masing-masing diambil dari ID username yang ada pada layout, full name, dan juga image item foto. Kemudian kita lanjut ke user.kotlin-nya. Ada kelas user Kotlin. Nah, di sini ada kelas user yang digunakan baik untuk user list adapter dan untuk objek user data nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nah, di sini ada 3 variabel yaitu name, detail, dan foto yang bertipe data secara berurutan yaitu string, dan integer. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin saya kembalikan dulu kepada Angga. Terima kasih. Terima kasih kepada Dava yang sudah menjelaskan. Selanjutnya kita bakal ke Muhammad Raja Palepi yang bakal menjelaskan codingan selanjutnya. Kepada Raja dipersilahkan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada teman saya Angga dan Dava yang sudah menjelaskan user data, kelas user data dengan file user.kt atau user Kotlin. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan lanjutan codingan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, yaitu di file user.data.kt atau user.data.kotlin. Di sini pada line ketiga kita mempunyai objek user data. Nah, di objek user data ini kita mempunyai 3 private attribute value. Kenapa kita set private? Supaya nanti bertujuan untuk ketiga atribut ini kita set private, bertujuan untuk agar ketiga atribut ini tidak bisa diakses oleh kelas-kelas yang lain, dan juga selain itu ketiga atribut ini kita set private juga demi tujuan keamanan. Bila di sini pertama yang itu adalah private file username pada line keempat. Nah, ini kita gunakan untuk menyimpan value username dengan tipe data array of user 1, user 2, user 3, dan user 4 dengan tipe data string. Nah, yang ke line berikutnya, line ke-6, yaitu kita buat juga private file full name. Dia berupa array of package, phantom, lancer, down director, and chaos. Habis itu kita punya atribut berikutnya dengan private value, dengan atribut private juga, yaitu integer array of variable package, phantom, down director, dan chaos. Nah, khusus untuk line ke-7, atribut 7 ini berguna untuk menampilkan image. Nah, di sini pada line ke-13 kita mempunyai file list data berupa array list of object. Jadi kita mempunyai list of object itu. Jadi masing-masing list ini pada indeks tertentu dia merupakan sebuah objek yang mempunyai atribut-atributnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi sebelumnya. Nah, di sini pada line ke-14 yaitu kita mempunyai fungsi get. Pertama kita deklarasikan file list berupa array list of user, yang mana
line 15 ini tak lain merupakan array of object itu dengan kelasnya adalah kelas user. Nah, di sini pada line ke-16 hingga ke line 22 kita melakukan iterasi for position in username.index. Artinya ini analogi dengan for I in index gitu, username indexnya, memperoleh indeks. Jadi username.index ini kita lihat lagi ke line keempat. Nah, di sini dia akan mereturn masing-masing indeks dari array-nya. Setelah itu pada bagian badan looping-nya, di scope looping-nya pada line ke-17, pertama kita deklarasikan user dengan kelas user. Setelah itu kita set masing-masing atributnya untuk kelas user, untuk objek user ini dengan kelas user, itu di line 18, 19, 20. Dengan masing-masing atributnya, user.name-nya yaitu user name, mana tadi didefinisikan di line keempat, di posisi contohnya ini yang pertama, position. Berarti itu contohnya kita lihat line keempat, di sini ada user 1, maka set username user 1 itu sebagai user.name-nya. Begitu seterusnya cara kerjanya analogi di line untuk line 19 dan 20. Setelah kita set masing-masing atribut untuk objek user, maka kita add list.add user di line ke-21. Begitu seterusnya hingga proses loopingnya berhenti. Setelah proses loopingnya berhenti, di sini baru kita di line ke-23 kita return hasil listnya tadi, yang mana berupa list of object. List inilah yang berfungsi untuk menampilkan objek-objek di tampilan layoutnya. Baik, segitu saja dari penjelasan untuk file user data.kotlin atau user data.kt. Saya kembalikan lagi kepada teman saya, Angga. Terima kasih kepada Reza yang sudah menjelaskan, pada Dava, Iqbal, dan Alvin. Mungkin ini saja yang bisa kami jelaskan untuk tugas 3 recycle view ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih pada Pak Jos yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mengerjakan tugas ini. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.